tanda di antara tanda seorang hamba dirahmati oleh Allah. Pertama, diberi kesempatan bertobat padahal dia telah bergelimang dalam maksiat. Yang kedua, hubul istighfar, hobinya minta ampun pada Allah. Yang ketiga, hubul ibadah, sangat menikmati ibadah, sunnah apalagi wajib. Yang keempat, akhlaknya semakin baik. Yang kelima, semangatnya pada amal saleh, tampak sunnah-sunnah Nabi pada dirinya. Yang keenam, subhanallah, rendah hati, belas kasih, penyayang, istiqamah. Yang keenam, senang berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang saleh, duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, selalu berjamaah di masjid, dan sangat mencintai ulama habaib yang istiqamah. Dan yang paling menarik, paling tampak pada dirinya, sibuk asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Tadi sama-sama kita telah menyaksikan tayangan tanda-tanda orang yang dirahmati oleh Allah. Lebih luasnya seperti apa? Kita dengarkan tausiah dari guru kita Al-Habib Nabil Al-Musawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'hum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Adzikra dan juga para pemirsa Cahaya Hati iNews ya dimanapun berada ya pada hari ini. Tadi dikatakan tanda-tanda orang yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, anak-anakku sekalian, saudara sekalian, ibu-ibu sekalian yang seluruhnya dirahmati Allah. Allah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang Allah sebutkan sebagai ulama akhirat. Ulama yang betul-betul ulama. Gitu ya. Allah sebutkan di dalam Quran di surah Al-Fatir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama adatul hasar. Ya, artinya apa? Hanyalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakhshallah, yang paling takut kepada Allah. Min ibadihi, di antara seluruh hamba-hamba Allah itu adalah al-ulama, yaitu para ulama. Hadirin wal hadirat, apa yang bisa kita ambil ilmu dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan ciri ulama akhirat itu adalah mereka ulama yang berilmu tapi takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita melihat bagaimana guru kita Ustadzuna Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham rahimahullah ta'ala anhu, beliau merupakan orang yang dicirikan dengan ayat itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Beliau adalah orang yang sangat takut sama Allah. Kalau kita lihat berapa kali beliau mimpin dzikir, ya, dan hampir setiap dzikir itu, bahkan mungkin di setiap dzikir itu beliau nangis kepada Allah. Padahal beliau adalah seorang ulama, beliau juga seorang ahli dzikir, beliau juga adalah seorang yang ngajak banyak orang, ngasih sedekah pada banyak orang, menyelamatkan banyak orang, ngurusin banyak orang, sampai sekian banyak majelisnya. Itu semua adalah hasil daripada dakwah beliau. Tapi walaupun seperti itu beliau tetap takut sama Allah. Kita lihat dalam berbagai kesempatan beliau ceramah selalu nangis. Kalau mimpin dzikir selalu nangis. Padahal kalau orang-orang lain mungkin yang bukan para ulama akhirat, itu kalau sekali dua kali mimpin dzikir dia masih bisa nangis. Berikutnya hilang nangisnya, ya, karena sudah biasa, gitu ya. Apalagi orang-orang yang dia bahkan sampai menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya apa? Menghalalkan yang
haram, mengharamkan yang halal. Banyak orang seperti itu. Orang yang nggak tahu ngelabelin ulama. Padahal mereka bukan ulama sama sekali. Nah, Ustadzuna Arifin Ilham ini merupakan orang yang memiliki ciri seperti itu. Ya Allah, beliau itu sangat takut sama Allah. Kalau bangun selalu sebelum subuh, pahalanya udah banyak. Amalnya sudah banyak, dakwahnya juga banyak. Orang menyaksikan, tapi kesendirian beliau sama Allah itu enggak tertandingi. Kalau misalnya kita lihat di majelis ini bahkan sampai ada ruang khusus khalwatnya beliau. Ya, yang sekarang anaknya yang khalwat di situ, ya. Azka sebelumnya beliau. Artinya apa? Cintanya sama masjid, cintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kita boleh punya ilmu sedikit. Kita boleh enggak banyak tahu tentang urusan-urusan agama, fikih misalnya. Tapi takut kita sama Allah itu harus kita jaga. Ya. Karena bagaimanapun banyaknya amal kita, enggak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Artinya apa? Akhlaknya mirip Rasul. Ya. Para nabi itu gimana? Para nabi itu takut sama Allah. Para nabi itu banyak ibadah sama Allah, banyak zikir sama Allah. Nah, para ulama pun juga seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin menyampaikan, seringkali mungkin ada orang yang nanya, ini kita ngadakan acara seperti ini memperingati ya ulama yang sudah wafat. Itu dalilnya mana? Banyak yang nanya seperti itu. Hadirin wal hadirat, Quran itu kalau kita lihat kata Allah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan mereka semua wahai Muhammad karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah mereka Rasul, para aulia, para salihin, para muqarrabin yang ada di dalam Quran itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Ibrah, pelajaran untuk siapa? Untuk orang yang berakal. Lainnya daripada itu, kalau kita lihat di dalam Quran, Quran itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, itu kata para ulama sepertiganya isinya tentang kisah. Saya ulangi, sepertiga dari Quran itu isinya kisah-kisah. Ya, bahkan sampai ada surat khusus namanya surat Al-Qasas tentang kisah-kisah. Maka kalau dikatakan, kenapa kita memperingati Kiai Haji Arifin Ilham? Kenapa memperingati meninggalnya Habib Mundir? Kenapa memperingati ulama-ulama sudah meninggal? Itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat nama-nama surah di dalam Quran, ya. Itu juga nama para nabi, para ulama, para aulia, para salihin. Surah yang ke-10, surah apa? Ada yang tahu? Surah Yunus. Siapa Yunus itu? Nabinya Allah. Kenapa dikasih nama surah Yunus? Menjelaskan tentang kisah beliau. Ya. Surah yang ke-11. Surah apa? Surah Hud. Siapa Hud itu? Nabinya Allah. Kenapa disebutkan sebagai nama surah? Supaya kita ngambil pelajaran. Ya. Surah ke-14. Surah apa? Ibrahim. Siapa Ibrahim? Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabinya Allah. Ada punya kisahnya sendiri. Ya. Surah ke-21 surah Al-Anbiya. Surah ke-47 surah Muhammad. Surah ke-72 surah Nuh. Dan seterusnya. Ayat-ayat surah-surah dalam Quran. Itu bicara tentang orang-orang yang saleh. Mungkin ada yang nanya, Bib, itu kan tadi kan tentang Nabi. Ada enggak di dalam Quran surah-surah yang bicara tentang ulama yang saleh? Ada banyak. Surah yang ketiga surah apa, Bu? Ali Imran. Siapa Ali Imran, Bapak-bapak? Nabi bukan? Bukan Nabi. Itu tentang keluarga Imran. Siapa keluarga Imran? Yang disebutkan di situ bukan tentang Imrannya. Tapi tentang siapa, Bu? Istrinya Imran.
وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Wa idh qalat imra'atu Imran. Dan ingatlah ketika istrinya Imran berkata, apa kata dia? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni, ya Allah, saya bernazar ini bayi yang di dalam perut saya ini, ya, supaya jadi nanti orang yang soleh, dekat sama Engkau ya Allah. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah doa saya ini. Innaka antas samiul alim, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu kemudian ketika lahir ternyata anaknya adalah perempuan. Apa kata istri Imran? Kata istri Imran, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, ini ternyata anak saya perempuan. Lihat tuh diskusinya sampai Allah jelaskan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu yang dilahirkannya laki apa perempuan. Dan beda laki dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, ya. Dan saya beri nama dia Maryam ya Allah. Siapa Maryam? Ibunda dari Nabi Isa. Kemudian jadi apa? Jadi seorang wanita soleh lain. Ya, kemudian akhirnya diberi nama surah Maryam. Punya anak siapa? Isa alaihissalam dan seterusnya. Jadi hadirin wal hadirat, saya ingin sampaikan bahwa hendaknya kita istiqomah di jalan Allah. Maka insya Allah akhir hidup kita akan mengikuti para nabi, para ulama, para anbiya, para salihin, para aulia. Seperti Kiai Haji Arifin Ilham dan para ulama-ulama lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu tabarakallah. Begitu luar biasa pemaparan dari guru kita Al Habib Nabil Al Musawwa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, dan mudah-mudahan itu menjadi pertanda kita juga bisa mengikuti orang-orang soleh. Setelah ini kita akan lanjut pada segmen selanjutnya. Tetap jangan kemana-mana. Di Cahaya Hati spesial mengenang guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم رب